Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan di hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah menjaga dan memelihara kami. Sebentar sebelum kami akan melanjutkan aktivitas kami, mohon pimpinanmu ya Tuhan. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu.
Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia Ayat firman Tuhan terambil dari Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah memulai hari bersama Tuhan. Dewasa ini, banyak orang yang sulit untuk mengatur waktunya. Hari-harinya dijejali dengan seabrak aktivitas yang menyita banyak waktu. Bahkan ada yang kehabisan waktu untuk keluarga karena tenggelam dalam pekerjaannya. Kalau kita pandai mengatur waktu, kita tidak akan kehilangan saat-saat yang berharga bersama Tuhan. Yesus memberikan teladan kepada kita untuk memulai hari dengan berdoa. Waktu hari masih gelap, pagi-pagi benar, Yesus sudah bangun dan berdoa. Doa merupakan hal yang penting di sepanjang kehidupan Yesus. Yesus menyediakan waktu secara khusus untuk berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menyediakan waktu secara khusus untuk datang kepada Tuhan? Dalam Efesus 5 ayat 16, Paulus menasihatkan supaya kita mempergunakan waktu dengan baik dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Salah satu kunci keberhasilan kita ditentukan dari kebijaksanaan kita dalam mengelola waktu dengan baik. Kata waktu yang dipakai Paulus dalam ayat ini adalah kairos, yang berarti kesempatan. Dengan kata lain, pergunakanlah kesempatan yang ada di depan kita. Bangunlah waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Berilah Tuhan kesempatan untuk memberikan hikmat dan tuntunannya bagi setiap kita. Dan hal ini kita dapat ketika kita berdoa, bukan saat kita menonton televisi. Apakah saudara selalu menyediakan waktu dan mengawali hari bersama Tuhan? Kekuatan kita berdiri sepanjang hari ditentukan berapa lama kita berlutut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus pun pagi-pagi dia sudah memberikan waktu untuk dia berdoa. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas yang lainnya, kita juga sama memberikan waktu untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Menyerahkan seluruh agenda acara, kegiatan, kehidupan kita supaya boleh seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, kita percaya apapun yang terjadi, semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Dan kita meyakini bahwa tidak ada satupun terjadi di dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini tanpa Tuhan campur tangan di dalamnya. Sehingga dari sana kita bisa belajar bahwa Allah kita senantiasa memberikan yang terbaik. Terkadang Tuhan mengizinkan rencana kita dihancurkan olehnya karena Dia punya rencana yang indah buat kita. Mari saudara awali
hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Sehingga kita boleh menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan dan percaya Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Karena itulah kekuatan kita di dalam menjalani hidup kita hari ini. Sesibuk apapun saudara, mari kita sisihkan waktu buat Tuhan. Jangan sisakan, tetapi sisihkan waktu untuk Tuhan. Karena kalau kita sisakan ya, kita gak akan pernah bisa waktu itu untuk ini. Tapi kalau kita sisihkan, berarti kita memang menyisihkan waktu untuk Tuhan. Jadi bukan sisa lagi. Saudara kalau dikasih ya, senangnya sisa atau yang disisihkan. Saya percaya setiap kita pasti sama-sama menerima ya. Kalau boleh, sesuatu yang sudah disisihkan. Bukan yang disisakan, bukan. Bagaimana dengan kita hari ini? Waktu yang kita sisakan atau waktu yang kita sisihkan, yang kita berikan untuk Tuhan. Kiranya setiap kita boleh menyisihkan waktu khusus untuk kita dengan Tuhan. Dan kiranya kita mendapatkan kekuatan, kemampuan, hikmat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur karena kami boleh memulai hari bersama dengan Engkau. Pimpin sertai langkah hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami berdoa, mohon pimpinanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Jika saudara diberkati, silakan share renungan ini kepada orang-orang yang saudara kasihi dan mengasihi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.